adik-adik, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKT Trinity. Bersama Losa Aldi, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu kita semua. Apakah adik-adik siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih padamu karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun ibadah kami masih secara online, Kau tolong Kau berkati agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Inilah menjadi doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari Losa ajak kalian semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Adik-adik, kasih Tuhan itu sangat indah bagi kita semua. Oleh karena itu, langsung mengajak kita semua untuk menyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Masih ingat lagunya kan? Oke. Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus Indah Indah Oh Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyi lagu Yesus Itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Kamu besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan, kamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
kembali lagi bersama Lausegio di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti Sekolah Minggu hari ini? Nah, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan cerita firman-Mu, walaupun melalui media YouTube, kiranya kami tetap dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, memasukkannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, perlu adik-adik ketahui kalau saat ini kita sedang berada di Minggu Prapaskah. Jadi, Minggu Prapaskah adalah minggu di mana Tuhan Yesus melakukan beberapa peristiwa sebelum akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga yang kita kenal dengan Minggu Paskah. Nah, hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dan semua muridnya memasuki kota Yerusalem. Nah, pada saat itu, ketika Tuhan dan murid-muridnya sudah dekat dengan kota Yerusalem, Tuhan menyuruh kedua muridnya untuk pergi ke salah satu rumah dan mengambil keledai yang ada di rumah tersebut. Tapi ternyata kedua murid Tuhan ini bingung apa yang harus mereka katakan jika pemilik keledai itu bertanya untuk apakah keledai itu. Nah, ternyata Tuhan sudah memerintahkan kepada kedua murid tersebut untuk menjawab kalau keledai itu akan dipakai Allah dan akan dikembalikan nanti. Kemudian, pergilah kedua murid Tuhan ini ke kampung yang ada dekat situ dan melihat ada keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Nah, kemudian mereka pergi ke keledai itu dan benar saja ternyata pada saat mereka akan mengambil keledai itu, ada seorang yang bertanya kepada mereka, "Akan kamu apakankah keledai ini?" Lalu, kedua murid Tuhan menjawab, "Akan dipakai Tuhan dan ia akan kembalikan nanti." Nah, ternyata pemilik keledai ini mengizinkan kedua murid ini untuk membawa keledai ini kepada Allah. Nah, kemudian pada saat murid ini membawa keledai itu kepada Tuhan, Tuhan menaikinya dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika banyak orang melihat Tuhan sudah dekat dengan Yerusalem, mereka sangat senang karena mereka ingat dengan firman Tuhan bahwa akan ada seorang raja yang baik hati dan lemah lembut menunggangi seekor keledai. Melihat kedatangan Tuhan memasuki kota Yerusalem, mereka sangat senang dan mereka bersorak-sorak. Mereka katakan, "Tuhan datang, Tuhan telah datang." Bahkan ada beberapa orang yang mengajak orang lain untuk ikut menyambut kedatangan Tuhan. Mereka katakan, "Mari kita sambut Tuhan sebagai raja kita." Bahkan beberapa orang mengambil ranting pohon palma dan menebarkannya di jalan tempat yang akan Tuhan lalui. Bahkan ada beberapa orang yang melepaskan jubahnya dan meletakkan jubahnya di jalan untuk Tuhan lalui. Nah, perlu adik-adik ketahui kalau pada zaman itu, jubah merupakan suatu tanda kehormatan. Dan melepaskan jubah bagi mereka artinya mereka merendahkan diri dan menghormati orang yang mereka akan hormati dengan cara melepaskan jubah mereka. Melihat kedatangan Tuhan, mereka sangat senang karena mereka sudah mendengarkan beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan lakukan dan kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan lakukan yang mereka lihat secara langsung maupun mereka dengarkan dari orang-orang. Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit, Tuhan mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, bahkan Tuhan mampu membangkitkan orang yang mati. Sehingga mereka sangat senang menyambut Tuhan mereka sebagai Raja atas mereka. Kemudian di dalam kota Yerusalem, Tuhan melakukan berbagai peristiwa lainnya sebelum nanti akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga di Minggu Paskah. Nah, adik-adik, melalui peristiwa ini kita lihat bagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk memuji Dia sebagai Raja atas kita. Bagaimana kita harusnya senang terhadap kedatangan Tuhan di dunia untuk menebus dosa-dosa kita.
Nah, jadi adik-adik di rumah juga harus senang ya menyambut Minggu Paskah ini, karena Minggu Paskah adalah minggu yang menyatakan di mana kasih Tuhan begitu besar kepada kita orang berdosa, karena Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan menyatakan kemenangannya melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, cerita sekolah minggu hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita kembali berdoa ya, kita mengucap syukur kepada Allah kalau saat ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini agar dapat mengerti, kiranya kami juga dapat ikut bergembira menyambut kedatangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau adalah Raja kami, Raja yang baik, Raja yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang menjadi firman-Mu hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh bergembira saat kedatangan-Mu, kami boleh bergembira saat Engkau menebus kami, dan bahkan kami dapat bergembira melihat Engkau bangkit. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kiranya Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jumpa lagi di sekolah minggu-minggu depan ya adik-adik. Dadah!